Kembali lagi sama Rakil Fam, teman-teman. Kali ini ingin tahu ini jarak maksimal yang bisa ditempuh sinyal dari remote sama drone DJI Mini 3. Nah, ini sekarang kita mau naik ketinggian dulu, ke ketinggian aman sekitar 80 meter minimal. Kalau menurut saya itu udah aman selama tidak di zona merah ataupun kuning. Nah, ini dia udah mulai jalan ngetrip untuk drone-nya. Ini full throttle maju, kecepatan maksimal 36 km per jam ya. Tapi kalau untuk RTH otomatis dia ngebutnya bisa sampai 38 biasanya. Ini lokasi di perbukitan ya teman-teman. Untuk cuaca sedikit berkabut. Kita coba jarak maksimalnya berapa nanti. Udah mau ke jarak setengah kilo atau 500 meter ini teman-teman. Sambil ngetes jarak kita refreshing mata ya teman-teman, sambil lihat pemandangan perbukitan. Meskipun sedikit berkabut tapi masih bisa terlihat lah di kamera ini. Nah, ini lebih aman lagi mau dinaikkan ke ketinggian maksimalnya dulu. Sesuai regulasi Indonesia 120 meter ya teman-teman. Nah, udah sampai ketinggian maksimal ini. Di ini jarak 1 kilo ini untuk indikator sinyal drone sama remote udah mulai berkurang ya indikatornya. Tapi masih aman, transmisi gambar masih lancar meskipun sinyalnya udah turun. Nah, ini di perbukitan, adem lah, ngadem dulu di sini teman-teman. Cocok nih buat yang mau refreshing ini di sini. Kita mau ke arah bukit yang depan itu. Sepertinya nyampe itu ke arah bukit yang depan itu teman-teman. Udah 1,5 kilo aja ini ya, tapi masih lancar ini transmisinya, ini nggak patah. Biasanya kalau sinyal udah lemah kan transmisinya kan udah mulai patah ya, tapi ini masih lancar ini. Udah mau nyampe 2 kilo ini teman-teman, dengan speed maksimal. Masih gaspol sampai berapa nanti maksimalnya nanti. Nah, ini masuk 2 kilo jaraknya antara remote sama drone-nya. Masih aman, sampai sini masih aman. Walaupun indikator sinyal juga udah mulai ini, udah mulai turun dia. Baterai masih 84, aman lah ya. Ini masih gaspol terus ini. Sampai sini kita masih gaspol aja dah. Seberapa maksimal. Ini pakai ini ya teman-teman, baterai standar drone-nya, bukan yang plus.
Udah masuk 2,6 kilo aja ini, masih gaspol aja dah. Seberapa kuat dia nanti baterainya, nanti apakah minta LPH atau gimana, sama seberapa kuat sinyalnya nanti ke drone sama ke remote-nya. Masuk 2 kilo ini teman-teman, 3 kilo ini teman-teman, masuk 3 kilo. Baterai 81. Speed maksimal gaspol tetap 36. Ini itu mode standar, bukan mode sport. Mungkin mode sport lebih kencang lagi. Ini pakai mode standar untuk kecepatannya di remote. Oke, masuk 3,5 kilo. Wah, keren ini. Masih nggak patah ini. Ini screen record ini ya, bukan file asli dari drone-nya. Ini screen record. Jadi kan kelihatan nanti patah-patahnya atau enggak. Jadi ini FPV, real time-nya dari remote kita. Udah mau berapa ini ya? Udah mau 4 kilo ya. Oke, masuk 4 kilo. Kita udah deket sama bukitnya. Takut nabrak, takutnya tinggi itu bukitnya ya. Ternyata nyampe ke bukit, meskipun sedikit kabutnya tipis-tipis. Kalau di Polin nabrak bukit nggak ya ini ya? Itu kelihatannya tinggi itu bukitnya. Gaspol ini masih takut nabrak, kita belokin aja dah ke yang bukit agak rendah. Kalau yang di depan tadi ini udah mulai kehilangan sinyal ya teman-teman, ada tanda-tanda sinyal lemah. 4,5 kilo udah mulai kehilangan sinyal kita kadang-kadang, tapi untuk transmisi gambar masih lancar ini. Kadang-kadang aja kehilangan sinyal. Kuat ternyata, sampai 5 kilo. Ayo kita sampein 5 kilo ini nanti. Wah, nyampe ini 5 kilo. Bentar lagi 5 kilo ini teman-teman. Oke, 4,9. Nyampe 5 kilo ternyata teman-teman. Ini kita masuk 5 kilo. Tembus. Keren ini DJI Mini 3 ini, berarti tanpa patah-patah sampai 5 kilo di perbukitan. Tapi ya, kalau di perkotaan biasanya 2 kilo itu udah patah. Baterai 70%, udah mau pulang teman-teman. Udah minta pulang dia. Oke, biarin dah kita pulang. Kasihan dia, mungkin takut kejauhan, dia nggak bisa pulang nanti. Takut tenaganya kurang dia. Tapi kalau posisi pulang ini sinyal antara drone sama layar remote itu kadang-kadang sering putus, sering lemah ini kalau balik. Berarti kuatnya dia di posisi
remote ada di belakang drone, berarti dia sinyalnya untuk kuatnya dia. Kalau balik gini, nah itu indikatornya di atas itu sering muncul untuk sinyal lemah. Untuk speed maksimal RTH otomatis 38 km per jam. Nah kan sinyal sering lemah itu. Jadi mungkin kalau tadi berangkatnya pakai mode sport, mungkin juga, nah ini muncul lagi sinyal lemahnya. Sering sinyal lemah kalau balik teman-teman. Jadi kalau perjalanan jauh dia kuatnya sinyalnya, remote-nya itu ada di posisi belakang drone. Kalau posisi di depan drone ya kayak sekarang ini. Nah ini muncul lagi sering kalau untuk baliknya ini. Oh ya, tadi mungkin tadi speed kalau berangkatnya kita pakai yang mode sport, mungkin bisa 38 km per jam kayak yang sekarang ini. Dia ngebut baliknya ini sedikit samar-samar, ada kalau nggak salah itu antara Gunung Semeru itu. Yang sebelah kanan itu sepertinya Gunung Semeru teman-teman. Samar-samar di balik kabut. Kabutnya tipis di sini. Sambil cuci mata, sambil ngetes kecepatan maksimal si drone. Ternyata kecepatan maksimalnya 38 km per jam. Untuk jarak maksimal bisa sampai 5 kilo. Itu pun karena dia minta RTH teman-teman. Mungkin kalau pakai baterai plus bisa lebih dari 5,2 kalau nggak salah terakhir ya tadi jaraknya. Bisa lebih dari itu kalau pakai yang baterai plus. Tapi ini kan kita pakai baterai standar. Kalau baterai plus mungkin bisa lebih jauh tadi dari 5,2, mungkin bisa sampai minimal 5,5 atau 6 kilo lah, tembus 6 kilo lah minimal mungkin tuh ya. Itu pun kondisi berkabut tipis di sini. Kalau nggak berkabut harusnya kemungkinan itu ya lebih jauh ya, kalau menurut saya ya. Nggak tahu lagi kalau menurut teori atau pengalaman teman-teman di lapangan, ada yang pernah nyoba jarak maksimalnya. Udah tinggal 2,5 kilo lagi teman-teman ke titik home point dia berangkat tadi. Kalau menurut saya emang itu ya lebih kuat tadi ya, apa, posisi remote di belakang drone, membelakangi drone ya, drone membelakangi remote untuk sinyalnya yang lebih kuat daripada remote ada di posisi depannya drone, walaupun tegak lurus dengan arah antara remote sama drone-nya. Udah 2 kilo teman-teman dari titik home point. Oke, mungkin segini dulu aja ya teman-teman. Udah tahu jarak maksimalnya pakai baterai standar bawaannya ya. Itu karena tadi dia minta pulang 70% untuk RTH-nya. Biasanya malah kalau nggak jauh-jauh itu sampai 30% pun masih bisa terbang. Dia mungkin itu ya,
kalkulasi otomatis ya dari drone-nya ya, dari tipe baterai yang dipakai, sisa baterainya berapa, sama panjang perjalanannya selama kita jalan itu berapa, mungkin udah ada perhitungannya dia. Nah terus untuk kalau nggak jauh itu malah dia bisa sampai, pernah itu 20% baru saya turunin tuh nggak minta RTH kalau nggak jauh perjalanan yang ditempuh saat terbang ya. Jadi kalau pingin lama sama pingin lebih jauh, mungkin emang baterai plus solusinya ya teman-teman. Tapi kembali lagi ke kekuatan antara sinyal remote sama sinyal drone-nya, itu masuk berapa kilo nanti itu kekuatannya nanti. Apalagi kalau pakai FCC ya, wah lebih jauh mungkin ya kalau pakai FCC ya. Ini kan mode yang dijual di Indonesia kan mode CE ya untuk remote-nya ya. Oke teman-teman, udah mau sampai rumah ini, home point saat dia terbang. Udah 1 kilo, di bawah 1 kilometer. Oke lah, tadi simpulannya 5 kilo maksimal bisa ditempuh pakai baterai standar, posisi paling tidak full lah. Oke, udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di semua channel Rakil Films, ada di YouTube, Facebook, Instagram, sama TikTok, channelnya Rakil Films. Oke, sampai ketemu di lain hari.